Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi, tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau dzurriyyah Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih dzurriyyah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu dzurriyyah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Pada malam hari ini Abah ingin membahas tentang ada sebuah hadis dari baginda Nabi, adalah yang beliau pernah bersabda bahwa orang Yaman itu harus dikembalikan ke negaranya. Itu tentu saja adalah baginda Nabi berkata adalah di Madinah, ya. Jadi maksudnya adalah orang Yaman yang ada di Madinah dan di Mekah. Tentu baginda Nabi adalah bersabda demikian, adalah pasti ada hal yang beliau pahami yang barangkali kita tidak pahami. Kemudian juga sahabat Bung Karno ya pernah akan memulangkan orang Yaman ya, tapi kemudian atas jasa
tokoh-tokoh dari NU, maka rencana Bung Karno untuk memulangkan orang Yaman itu adalah tidak jadi. Ya, pada malam hari ini juga Abah akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh pengarsa Gus Dur, ya, bahwa Gus Dur adalah seorang tokoh PBNU dan pernah menjadi ketua umum PBNU, ya, luar biasa di dalam perjuangannya, adalah pernah menyampaikan bahwa tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia adalah kalau ingin aman, kata beliau, adalah tangkaplah Habib Rizik dari semua, ya. Nah, beberapa hari ini barangkali juga sekarang masih banyak video yang beredar baik di YouTube maupun di Instagram adalah tentang sebuah rencana yang sangat licik dari Habib Rizik, ya, yang mana pada saat itu adalah pertemuannya ada di Madinah, ya. Kalau kita lihat yang hadir saat itu adalah kelihatannya adalah sedang membahas tentang khilafah, ya. Karena kita dengar ada nama Bahtiar Nasir disebutkan, di situ ada Khotot disebutkan, ya, yang mana beliau berkata, ya, berbicara tentang ada 4 golongan manusia, adalah golongan fundamentalis, ya, kemudian ada golongan modernis, ya, ada liberalis, ada tradisionalis, yang mana Habib Rizik memberikan instruksi, ya, di dalam pertemuan. Videonya banyak beredar dan sekarang pun masih beredar, ya, bahwa mereka ingin menguasai golongan fundamentalis dan tradisional, ya, dan mereka itu pernah lakukan dalam pertemuan 212, ya, sahabat. Nah, yang saya ngeri daripada apa yang dirancang oleh Habib Rizik ini, ya, tadi semoga pada malam hari ini kita akan membahas tentang Habib Rizik, tentang Habib Usman bin Yahya, tentang Vandenberg, ya, tentang Snokor Gronje, ya, tentang fitnah-fitnah Ba'alwi yang luar biasa, ya, untuk bangsa ini, ya. Barangkali ada kaitannya dengan hadis baginda Nabi tadi, pulangkanlah orang Yaman ke negaranya, ya. Barangkali mungkin ada budaya yang banyak yang tidak cocok dari orang Yaman ini kalau berada dimanapun mereka berada, ya. Apa yang dikatakan oleh Habib Rizik kepada kaum fundamentalis, ya, kaum fundamentalis adalah orang-orang asli pribumi yang tradisional, ya, dan mereka berkata pada saat Habib Rizik memberikan briefing di Madinah, ya, kata dia gunakan HP adalah sebagai senjata, ya, dan dia instruksikan buatlah fitnah-fitnah yang keji kepada siapapun yang tidak sejalan dengan mereka. Ya, kemudian kalau ada kebaikan dari mereka, ya, dari kaum fundamentalis, jangan diberitakan. Tapi kalau ada keburukan dari mereka, buat berita yang besar dan viralkan, dan terus dibuat fitnah, ya, lewat WA, lewat Instagram, ya, tadi semua. Ini sebuah akal yang sangat, kalau menurut saya adalah Kang Rizik ini sangat bahaya tadi semua, ya, tadi. Kemudian beliau katakan lagi kalau ada gelar, apakah gelar kesarjanaan, gelar masyarakat dari orang-orang yang berseberangan dengan dia, jangan disebutkan gelarnya biar nampak di masyarakat adalah orang-orang bodoh, ya. Kemudian Habib Rizik juga berkata jangan berikan ruang adalah kepada mereka di media mainstream, ya. Dan dia juga berkata bahwa dia sudah karena dia juga berkata bahwa dalam video yang lain dia mendukung ISIS, ya, saat itu, dan ingin mendirikan khilafah. Itulah kenapa barangkali dengan UAS sejalan, ya, karena UAS juga adalah pernah mendeklar bahwa satu-satunya jalan untuk keselamatan negara ini adalah khilafah. Inilah orang-orang yang tidak punya nasionalisme, yang tidak mengerti sejarah Nusantara, ya, bahwa bagaimana mau berdiri khilafah di negara ini, yang mana negara ini merdeka adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke adalah dari pahlawan-pahlawan Indonesia, dari berbagai suku, dari bahasa, kemudian juga dari berbagai agama. Itulah kenapa saya pernah live bahwa sesungguhnya kehebatan bangsa Indonesia adalah
kita punya moto Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan inilah salah satu kesaktian kita yang membuat negara kita tetap berdiri, sementara negara Jazirah Arab kemudian tercabik-cabik adalah menjadi beberapa negara-negara kecil. Kemudian juga Eropa tercabik-cabik menjadi negara-negara kecil, kemudian juga Soviet terpecah menjadi negara-negara kecil, kemudian akhirnya juga Amerika menjadi negara serikat. Tapi Indonesia malah sebaliknya, adalah menjadi satu kekuatan dari Sabang sampai Merauke, adalah dengan 350 suku, ya, bayangkan bahasa, ya. Di negara lain, hanya di Afghanistan contohnya adalah mereka hanya memiliki 3 suku pun sudah perang saudara. Di Yaman sampai hari ini hanya beberapa suku adalah perang saudara. Inilah dahsyatnya Indonesia yang saya bilang tadi, ya. Kemudian juga jauhkan, kata Habib Rizik, adalah tokoh-tokoh fundamentalis itu adalah dari masyarakat, ya. Kalau bisa dirangkul, ya, kalau bisa rangkul, kalau tidak pukul, kata dia tadi semua, ya. Kemudian pilihlah tokoh-tokoh itu, kemudian kata dia, kalau bisa dipeluk-peluk, ya, kalau enggak ada kembali dipukul, kata dia tadi semua, ya. Nah, sementara Habib Rizik melihat kaum modernis adalah sedikit lebih aman, karena dia bilang kalau orang modern itu mau kayak apapun, orang mau bikin khilafah, kalaupun kayak apapun mereka dengan FPI-nya mau ngacak-ngacak, orang modern dia tidak terlalu peduli di semua. Maka oleh karena itulah untuk si Habib Rizik adalah bagaimana dengan FPI-nya, dengan HTI saat itu adalah didukung oleh ulama-ulama yang pro khilafah, ya, kayak UAS, ya, yang mereka ada mungkin termasuk siapalah, ya, yang inilah saya khawatir kalau orang-orang kuliah di luar negeri ini tidak paham dengan Nusantara, ya sahabat, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian yang terjadi adalah mereka membentuk cyber muslim, ya, sampai ada 2 juta yang tokohnya waktu itu ditangkap adalah Habib yang bergerak Al-Habsyi, ya, yang bermarkas di Tebet. Itulah kelompok-kelompok yang menggunakan HP membuat fitnah-fitnah tadi sesuai dengan instruksi adalah Habib Rizik dari semua, ya. Nah, inilah maka juga sahabat, termasuk kasus Kerawang kemarin. 1 hari sebelum kasus penyerangan di Kerawang, Habib Rizik adalah berpidato, ya. Yang mana di dalam pidatonya itu selalu, ya, sebagaimana dulu Habib Utsman bin Yahya menuduh Al-Irsyad, ya, adalah selalu kalau menuduh itu adalah Khawarij, adalah PKI, adalah Wahabi, ya. Jadi modenya hampir sama, metodologinya adalah selalu hampir sama, ya. Maka saya mengajak kepada semuanya, juga termasuk kepada kaum Ba'awi juga, coba pelajari sejarah juga supaya kalian tahu siapa diri kalian itu, ya. Maka saya juga mengajak kepada bangsa ini, pada siapapun kita dimanapun, marilah kita bangkitkan